Halo pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya dengan Nyoman. Nah, kali ini di penghujung tahun 2023, tanggal 31 Desember 2023. Nah, kami akan mencoba kendaraan Suzuki V-Strom 250 SX. Jadi berserta rombongan kami yang biasa kami torik ya. Nah, kami dari Jogja tadi start sekitar jam 8, jadi menuju ke Pantai Baru. Nah, setelah itu menuju ke timur melalui Jembatan Kretek. Nah, setelah itu kami lanjut menuju ke Kopi Panggang. Nah, kali ini kami akan mencoba Suzuki V-Strom ini akan menguji bagaimana performan dari kendaraan ini. Jadi karena selama ini kami belum sempat mencoba dalam jarak yang agak jauh sedikit ya. Walaupun ini masih cukup pendek buat saya, tapi kemarin itu kami sudah mencoba beberapa kali dalam durasi sekitar 15 menit, 30 menit. Nah, kalau ini kami akan mencoba selama kurang lebih sekitar 2 jam, 2 sampai dengan 3 jam. Nah, kira-kira performa dari kendaraan Suzuki ini seperti apa ya? Karena ini model adventure yang pertama kali saya punya, dan selama ini jadi saya pakai Yamaha MT25, terus pernah pakai yang 1000, pernah pakai yang saya juga masih ada yang 600 cc, jadi model naked, dan saya juga punya X-Max. Dari berbagai model kendaraan ini berbeda-beda segmen dan karakternya. Dan yang Suzuki V-Strom ini jadi model adventure, jadi saya rasa pasti akan nyaman sekali dipakai untuk perjalanan yang jauh. Kalau dari posisi riding ya teman-teman, jadi kendaraan Suzuki V-Strom ini cukup nyaman sekali dipakai karena posisi kita tegap. Nah, dari sisi kecepatan, nah kalau kecepatan yang menurut saya nyaman dipakai itu di antara kecepatan sampai dengan maksimal di 120 lah, karena dia bukan tipe motor speed. Beda dengan MT25 yang dulu pernah saya punya ya, atau R25. Jadi kalau MT dan R25 itu menurut saya speednya juga cukup gesit dan cukup kencang. Tapi kalau ini memang khusus dipakai buat adventure dan kita menikmati perjalanan teman-teman. Jadi kalau dari posisi ridingnya ini juga cukup nyaman sekali. Nah, sehingga badan kita tegap. Nah, kalau saya perkirakan, jadi kalau misalnya dipakai buat jarak yang cukup jauh ya, nah itu kendaraan Suzuki ini cukup recommended teman-teman. Nah, itu dari sisi posisi riding dan kenyamanan kita dalam berkendara. Nah, itu yang saya rasakan ya. Dan kecepatan juga yang nyaman yang kita pakai itu di antara kecepatan 80, 100, dan mungkin maksimal di angka 120 kalau buat kita perjalanan yang cukup jauh. Jadi saya rasa tidak akan menguras energi yang terlalu banyak, dan ini sangat nyaman teman-teman.
Nah, di depan saya itu ada Mas Vito dan paling depan itu ada Mas Joko. Nah, terus di belakang saya ada Mas Haris Yusuf, terus ada Pak Erwin dan Pak Julius. Nah, kami posisi berada pasti di Jalan Bantul, teman-teman. Jadi ini menuju ke arah Pantai Baru. Nah, di depan kurang lebih sekitar perjalanan 45 menit. Jadi dari kota Jogja menuju ke Pantai Baru, nanti kita langsung menuju ke ke jembatan Kretek 2. Nah, di sana juga pemandangan cukup bagus. Nah, di sana kami akan coba ngambil dokumentasi dulu sebelum kami berangkat menuju ke Kopi Panggang. Ini posisi sudah hampir sampai. Nah, sekarang kami mau bayar karcis dulu menuju ke arah pantai. Nah, kami berenam ya. Harga tiket kalau tidak salah per orang 10.000. Jadi 6 orang itu 60.000, teman-teman. Nah, dari sini kami start lagi. Jadi di depan itu sudah hampir sampai di pantai Pantai Baru. Nah, kalau yang ke kanan itu ke arah Pantai Baru. Nah, kita nanti akan menuju ke kiri, teman-teman. Jadi kita ke kiri, nanti akan menuju ke jembatan Kretek 2. Nah, ini sudah termasuk jalan lingkar selatan atau JLS. Jadi jalannya di arah sepanjang jalur selatan ini sudah cukup bagus. Oke, kita lanjutkan dulu, teman-teman. Nah, ini posisi hampir sampai di jembatan Kretek 2 ya, teman-teman. Nah, di sini jalurnya udah cukup bagus, jadi dipisah menjadi dua jalur. Dan karena di sini masih sepi, nah teman-teman juga bisa melakukan tes speed di sini. Nah, tadi saya sudah coba kurang lebih sekitar kecepatan di atas 100 km per jam. Dan kendaraan ini juga menurut saya cukup bagus dan responsif, teman-teman.
Nah, di kanan kiri jadi tampak ini ya, jadi lampu penerangan. Nah, kalau dari jauh ini kelihatan cukup menarik teman-teman. Kalau saya belum pernah ke sini di malam hari. Nah, kalau malam hari mungkin cukup baik ya karena ada lampu penerangan. Dan nah, di depan jadi kami hampir sampai melewati jembatan Kretek. Kita nanti akan berhenti dulu sebentar, kita ambil dokumentasi. Nah, di depan sini juga ada Pantai Depok ya. Jadi di sini juga bagus buat kuliner. Ikan bakar ada, terus kelapa muda juga ada. Jadi sambil menikmati makan dan minum, jadi sambil bisa melihat pantai. Nah, gitu ya teman-teman. Kita akan ngambil beberapa dokumentasi dulu. Kita akan berhenti di depan atau di ujung dari jembatan Kretek 2 ini. Nah, di depan ini view-nya cukup bagus teman-teman. Jadi kami akan berhenti sebentar di sini ngambil beberapa dokumentasi. Jadi view langit dan perbukitan yang cukup menarik di sini. Setelah kami ngambil beberapa dokumentasi, nah kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kopi Panggang teman-teman. Jadi jalurnya cukup bagus dan karena JLS ya. Tadi sempat kamera kami habis baterai. Nah, kami lanjut menuju Kopi Panggang dan kita makan, minum. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya buat Suzuki V-Strom ini teman-teman. Jadi yang pertama soal posisi riding juga cukup baik dan kecepatan. Jadi karena kecepatan ini di motor ini kita khusus pakai adventure, jadi bukan mengutamakan speed. Nah, speed yang menurut saya nyaman yang seperti yang tadi saya jelaskan di angka 80-120 itu masih sangat nyaman sekali dipakai. Nah, terus ya berikutnya lagi soal kondisi rem teman-teman. Jadi rem cukup empuk dan pakem. Nah, sehingga buat safety saya rasa juga cukup baik, cukup rekomen ya. Nah, berikutnya lagi soal panasnya mesin. Jadi panasnya mesin juga tidak begitu panas walaupun ini mesin 250 cc. Nah, ini sekilas ya teman-teman ya. Jadi menurut saya performa dari Suzuki V-Strom ini cukup baik dan cukup rekomen dipakai buat perjalanan jauh teman-teman. Nah, jadi saya rasa mungkin demikian ya teman-teman ya, sedikit sharing dari saya. Jadi mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi jadi di lain kesempatan. Selamat tahun baru teman-teman. Jadi mudah-mudahan tahun 2024 nanti akan semakin lancar, semakin sukses dan semakin jaya. Sampai jumpa teman-teman. Salam safety riding.